Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryadi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan progres PBL sebagai evaluasi proyek PBL ulangan tengah semester. Untuk judul PBL kami, yaitu Video Profile LSPP1 Politeknik Negeri Batam. Jadi, pada proyek ini, kami membuat sebuah video profile untuk lembaga sertifikasi yang ada di Politeknik Negeri Batam dengan mengedepankan review dari para alumni-alumni LSP itu sendiri. Untuk Manpro, kami dibantu oleh Pak Aldino Saputra, dan untuk luaran dari proyek PBL kami yaitu sebuah video profile. Di sini anggota kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Fajar Dini Huda, yang kedua ada Fisabilillah Firdaus, yang ketiga ada Febri Kurniawan, yang keempat ada Ramadhani Arti, yang kelima ada Demetro Albertin Siregar, yang keenam ada Rudi Haryati, dan yang terakhir ada Andu Tanuwijaya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Arti. Saya akan menjelaskan logbook tim 3 dengan nama project Video Profile LSP P1 Politeknik Negeri Batam. Di sini, manajer project kami bernama Aldino Saputra, SSP. Di minggu pertama pada tanggal 15 Februari, kami melakukan Zoom dengan manajer project. Lalu, manajer project menjelaskan secara singkat tentang video apa yang harus kami buat. Pada tanggal 17 Februari, kami melakukan pemilihan anggota yang akan melaksanakan tugas sebagai produser, sutradara, penulis naskah, kamera person, sound effect, dan editor. Kemudian pada tanggal 17 Februari di hari yang sama, kami juga melakukan brainstorming ide video profile LSP P1. Di minggu kedua pada tanggal 24 Februari, kami melakukan Zoom dengan manajer project. Tim ketiga mendapatkan konsep PBL, yaitu review atau testimoni dari para alumni LSP P1 Poli Batam. Kemudian pada hari yang sama, kami juga membuat konsep naskah produksi. Di minggu ketiga, pada tanggal 4 Maret, kami pertama kali melakukan Zoom dengan klien. Di sana, klien menjelaskan tentang LSP P1, struktur organisasi, dan cara kerja dari LSP Poli Batam. Di minggu keempat, pada tanggal 7 Maret 2022, kami membuat naskah produksi dan storyboard. Kemudian pada tanggal 9 Maret, kami melakukan Zoom dengan manajer proyek serta meminta saran dan masukan untuk naskah dan storyboard kami. Pada tanggal 11 Maret 2022, kami kembali melakukan revisi naskah produksi. Di minggu kelima pada tanggal 14 Maret, kami melakukan revisi naskah produksi lagi. Kemudian pada tanggal 15 Maret, kami melakukan review naskah produksi dengan manajer proyek. Lalu pada tanggal 17 Maret, kami melakukan revisi naskah produksi. Kemudian, pada tanggal 18 Maret, kami melakukan Zoom dengan klien serta meminta saran dan masukan untuk naskah produksi kami. Di minggu ke-6 pada tanggal 18 Maret, kami melakukan review naskah produksi dengan klien. Kemudian pada tanggal 22 Maret, kami melakukan revisi storyboard. Kemudian pada tanggal 25 Maret, kami melakukan revisi storyboard lagi. Pada minggu ke-7, tanggal 28 Maret, kami melakukan revisi naskah produksi dan storyboard. Tanggal 30 Maret, kelompok kami melakukan pengambilan beberapa gambar di Politeknik Negeri Batam. Kemudian pada tanggal 31 Maret, kami melakukan pengambilan shoot beberapa ruangan yang ada di Poli Batam. Tanggal 2 April, kami juga melakukan revisi naskah produksi dan storyboard. Pada minggu ke-8, tanggal 3 April, kami melakukan revisi storyboard. Kemudian pada tanggal 6 April, kelompok kami melakukan pengambilan beberapa gambar ruangan di Politeknik Negeri Batam. Lalu pada tanggal 7 April, kelompok kami menemui perwakilan dari klien yang ada di Poli Batam dan juga membuat lower third motion. Demikian penjelasan logbook yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pada slide ini, kami menampilkan beberapa screenshot progres dari proyek yang kami buat. Pada gambar pertama, menampilkan folder yang berisi file dokumen praproduksi. Lalu pada gambar yang kedua, kami menampilkan folder yang berisi mentahan shot-shot video PBL. Baik, di sini saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi selama pengerjaan proyek PBL beserta solusinya. Kendala yang kami hadapi itu terdapat 3 kendala. Yang pertama itu kendala klien yang sulit dihubungi dan sibuk atau slow respon. Solusinya adalah tetap mengerjakan proyek PBL di bawah bimbingan Manpro dan pengawasan Manpro tanpa ikut campur klien. Yang kedua itu kendala ketersediaan alat yang terbatas.
Solusinya itu adalah menggunakan alat pribadi dan memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada. Yang ketiga itu ada kendala waktu produksi yang terbatas karena hampir semua anggota kelompok PBL kami bekerja pada pagi hari hingga sore hari. Solusinya adalah memanfaatkan waktu sebaiknya dan seefisien mungkin. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan keterkaitan proyek yang sedang kami kerjakan dengan mata kuliah yang saat ini sedang kami jalani di semester 2. Baiklah, yang pertama itu ada animasi 2D. Animasi 2D ini kami mempelajari motion graphic, yang mana motion graphic tersebut akan kami gunakan di dalam video kami. Yang kedua itu ada mata kuliah broadcasting. Keterkaitannya adalah kami rapat secara online dengan anggota kelompok, klien, dan manpro. Yang ketiga itu ada fotografi. Keterkaitannya adalah kami belajar cara mengoperasikan kamera, penggunaan angle, shoot, pencahayaan, dan komposisi dalam pengambilan gambar. Selanjutnya itu ada mata kuliah jaringan multimedia. Keterkaitannya adalah kami menggunakan aplikasi sosial media dalam berkomunikasi dengan anggota kelompok dan penggunaan platform seperti YouTube sebagai sarana pengumpulan tugas dan referensi video dalam proyek PBL kami. Selanjutnya itu ada mata kuliah naskah produksi. Di naskah produksi ini kami mempelajari cara membuat naskah video dan cara membuat storyboard. Selanjutnya itu ada mata kuliah sistem penyuntingan. Di dalam mata kuliah sistem penyuntingan ini, kami mempelajari tahap editing video dengan menggunakan aplikasi yang mendukung seperti Photoshop, Illustrator, AI, dan lainnya. Yang terakhir itu ada mata kuliah videografi. Mata kuliah videografi hampir sama dengan fotografi. Yang hanya membedakan adalah fotografi cara pengambilan gambar dan videografi cara pengambilan video. Dan di dalam videografi ini kita menggunakan audio. Pembagian kerja yang pertama diisi oleh Rudi Haryadi sebagai produser, yang kedua ada Fisabilillah Firdaus sebagai sutradara, yang ketiga ada penulis naskah diisi oleh Ramadhani Arti, yang keempat ada kamera person diisi oleh Febri Kurniawan dan Fajar Dini Huda, yang kelima ada Demetri Adlit Siregar sebagai soundman, yang keenam ada Andri Tanjung sebagai editor. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang future plan atau rencana pengerjaan lanjutan. Pertama, kami akan melakukan tag video atau pengambilan video wawancara dari klien dan beberapa alumni. Kedua, kami akan membuat background musik yang akan kami taruh pada video nanti. Ketiga, kami akan masuk ke tahap pasca produksi, yaitu tahap akhir, atau situ akan melakukan editing. Demikian video presentasi dari kami. Apabila ada kritik, saran dan pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.